Halo, jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman. Senang sekali bisa ketemu Anda lagi di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Bagi Anda yang pertama kali baru nonton channel saya, Anda silahkan nonton dulu. Setelah itu Anda boleh komen di bawah. Lalu jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman Anda. Karena sharing is caring, ya. Oke, so hari ini saya akan sharing ya mengenai, kan kita sudah pernah belajar yang namanya who, ya, siapa spesifik who Anda, siapa target market Anda. Karena itu sangat-sangat fundamental sekali bagi Anda owner bisnis ataupun founder dari sebuah brand di produk Anda harus sangat ketemu banget siapa target market Anda. Kalau Anda masih bingung, belum jelas, Anda silahkan nonton video saya tentang bagaimana mencari atau mendapatkan spesifik who. Karena itu sangat-sangat fundamental maksud saya. Nah, kenapa itu sangat fundamental? Karena kalau Anda tidak jelas spesifik who-nya, tidak jelas target marketnya, terlalu umum, akhirnya Anda akan terjebak di perang harga. Karena customer melihat produk Anda terlalu umum, ya. Ya memang saya tahu lah, oh dia jualan inilah produk fashion. Oh saya tahu dia jualan misalnya dia bisnisnya salon. Oh saya tahu dia jualan fashion hijab dan sebagainya. Saya tahu. Tapi saya sebagai customer saya harus lihat ini, lihat itu dan sebagainya. Anda harus punya yang namanya discriminator, punya yang namanya differentiation. Jadi punya sesuatu nilai tambah. Nah, jadi di tips kali ini saya akan membahas sesuatu yang lebih penting, ya. Ini mengenai bagaimana kita beyond who. Jadi bukan hanya who saja, tapi setelah itu kita harus tahu nextnya gimana supaya saya bisa menjual produk saya, ya, tidak perang-perang harga dan tidak terlihat terlalu umum, ya. Karena gini, kalau Anda sebagai pemilik bisnis, Anda harus memastikan bahwa omset Anda atau customer Anda setiap hari menambah terus, betul ya? Kedua adalah, jangan sampai customer Anda bosen dengan produk Anda gitu-gitu aja. Akhirnya mereka ya mungkin beli sekali, udah gitu nggak beli lagi, nggak repeat lagi. Atau repeat tapi jangka waktunya begitu lama. Ya memang saya tahu, ya, memang tidak tergantung produknya. Artinya memang beberapa produk yang mungkin repeatnya bisa jadi lama, ya, 2 tahun. Atau beberapa produk mungkin bisa jadi 5 tahun. Ya, tapi intinya kalau Anda punya produk-produk yang dengan spesifik who yang tepat dan juga Anda punya produk-produk yang lebih banyak penawarannya dan bukan hanya penawaran tapi berbagai variasi produknya, bisa jadi customernya mau datang lagi, beli lagi. Kenapa? Karena yang ini belum coba, yang ini belum coba, yang ini belum coba, begitu banyak, ya. Seperti contohnya begini, kalau Anda datang ke sebuah restoran atau rumah makan sushi, ya, di situ kan begitu Anda lihat menu, pusing kan, banyak banget ini sushinya model begini, sushi model begini. Ini sushinya yang modelnya roll, ada lagi sushinya yang modelnya bukan roll, tapi ada yang model lain lagi, ada lagi sushinya yang model ada kayak hiasan-hiasan tertentu, ya, banyak model-model sushinya, gitu kan. Ada juga sashiminya, ya, itu juga berbagai macam tipe, ya kan. Belum nanti kalau kita pilih bento, itu juga banyak, ya, menunya banyak banget. Jadi kan customer, wah banyak banget ini yang saya harus pilih dari menu ini. Saya pilih yang mana ya? Akhirnya sebagai customer nanya sama pelayannya, mas, ini yang paling recommended yang mana? Kira-kira masnya bilang yang mana? Yang paling mahal harganya, betul ya? Karena itu memberikan margin yang besar buat rumah makan tersebut, ya kan? Jadi poinnya apa? Poinnya adalah kalau zaman dulu kita datang ke satu restoran atau rumah makan, kita tinggal bilangin, oke, ya udah saya pesannya ini ya, ada nasi goreng, ada mungkin es jeruk, begitu ya. Ya udah sayurannya mungkin apa, kangkung, gitu kan? Udah umum begitu aja. Jadi ya menunya cuma sebegitu, ya. Tapi kalau sekarang, ya bisnis zaman sekarang, kita datang ke satu rumah makan, gitu ya, menunya udah lain, ya. Oh, ini ada menu paket berdua, paket berempat, paket berenam, ya. Menu sore, menu nyemil, gitu kan, menu makan malam dan sebagainya. Belum setiap satu bagian-bagian tuh macam-macam lagi pilihannya. Jadi customer bingung pilih yang mana. Akhirnya customer nyerah. Udah deh nyerah, mas, yang paling enak aja deh, yang mana deh, yang paling populer aja deh, gitu kan ya. Nah, jadi apa pembelajaran yang bisa kita dapat dari sini? Intinya adalah kalau Anda tahu spesifik who-nya dan Anda tahu cara jualannya, ternyata Anda bisa jualan juga dengan mudah, gitu ya. Nah, tapi saya kasih tahu begini. Jadi pertama ya, saya selalu balik lagi begini. Nah, Anda harus sangat kenal banget target marketnya Anda. Siapa target market Anda, siapa di sini?
Ya, ini saya cuma refresh sedikit ya, saya nggak akan terlalu banyak detail tentang ini. Saya sudah bahas sampai dengan 2 video membahas tentang spesifik who. Jadi kalau Anda belum nonton itu, wah Anda harus nonton banget ya. Jadi di sini harus tahu siapa target market spesifik Anda. Ini paling penting nih ya. Kalau Anda tahu ini ya, Anda bukan hanya tahu, tapi Anda harus kenal. Harus mengerti hidupnya mereka, bahkan ya, oh pagi-pagi begini, siang begini, sore begini. Jadi kita bisa mengintercept hidupnya mereka. Oh pagi-pagi tuh sebelum melakukan aktivitas, lihat Instagram dulu. Nah begitu lihat Instagram, lihat iklan Anda. Lalu sebelum berangkat kerja, mungkin jam 9 kurang, dia lihat lagi Instagram. Begitu lihat Instagram, lihat lagi story Anda. Lalu sebelum makan siang, lihat lagi Instagram, buka lagi Instagram, ada juga feed tentang produk Anda. Nah jadi Anda bisa mengintercept hidupnya dia, karena Anda ngerti. Ya, Anda kenal target marketnya. Oke, itu langkah pertama. Jadi kalau Anda belum nonton ini, Anda nonton. Silakan video saya tentang specific who. Specific who. Ya, ini saya bahas sampai dua video khusus bahas specific who. Oke, nah sekarang saya lanjut. Oke, coach, sekarang begini. Ini contoh. Ya, contohnya Anda punya bisnis skincare. Contoh, bisnis skincare. Ya, nah skincare-nya saya bedain ada beberapa tipe lah. Ini contoh aja buat Anda. Jadi begini. Coach, saya kan jualan skincare, iya. Kompetitor saya juga jualan skincare, iya. Nah, sekarang begini, saya jual produk skincare, tapi kan ya itu perang-perang harga, coach. Terus customer juga ya bingung kan, yang mana ya pilihnya, yang punya orang lain, punya saya. Ya sama-sama sebenarnya ya anti aging juga, ya. Terus mungkin pemutih juga, ya sama-sama begitulah. Cuma bedanya ya brand saya brand A, orang lain brandnya B, kompetitor saya brandnya C gitu. Jadi customer kan banyak pilihan. Nah, kalau customer terlalu banyak pilihan dan produknya mirip-mirip, biasanya customer cari yang mana? Ya biasanya sih cari yang paling murah sih, coach. Iya, tapi belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Jadi harga ataupun price yang mereka bayar harusnya sesuai dengan benefit yang dia dapat. Nah, jadi gimana dong? Ini saya cuma kasih Anda buka wawasan aja. Saya cuma contoh sederhana buat Anda. Jadi kalau Anda skincare, ya, apapun Anda, ini contoh ada skincare 1, skincare 2, skincare 3. Misalnya contoh, ya. Nah, ada beberapa skincare yang mainnya di umur. Oke, Pak, skincare kita itu anti-aging loh ya. Iya. Jadi target marketnya misalnya spesifiknya adalah wanita, usianya rentangnya dari umur 25 sampai dengan usia 45. Oke. Berarti skincare kita ya anti-aging ada, lalu juga pemutih ada, whitening ada. Tapi gini, kita berdasarkan umur, Pak. Jadi begitu customer datang, kita tanya lagi, Mbak umurnya berapa? Oh, saya antara 25 sampai dengan 30. Oh, kalau 25 sampai 30, kita ada produk ini, produk ini, produk ini. Oke, ini yang 1, ini yang 2, yang 3. Oh, gitu ya. Tapi kalau Bapak, Bapak lagi. Kalau Ibu umurnya antara 30 sampai 35, ini kan kulitnya beda lagi. Ya, umurnya beda. Jadi beda ininya. Jadi makanya produknya yang untuk umur 30 sampai 35, produknya yang ini, yang ini, yang ini. Oh, gitu ya. Oh, gitu. Iya. Nah, jadi berdasarkan umur. Nanti kalau umurnya 35 sampai 40 ada lagi. Ya sama tipenya ini. Ya, Anda lihat bedanya. Jadi skincare nomor 1 bedain secara umur. Ya, sama-sama target marketnya wanita, tapi rentang spesifik who-nya adalah antara 25 sampai dengan 40. Tadi dia bagi-bagi. Ya, spesifiknya 25 sampai 30, produknya 1 2 3. Umurnya 30 35 1 2 3. Umurnya 35 sampai 40 1 2 3. Jadi banyak pilihannya. Ya itu pun nanti dispesifikin lagi ya. Nih, oh iya ini juga ada bagiannya Pak, ini begini-begini gitu loh. Bisa begitu. Itu tipe yang pertama. Ada tipe yang kedua. Tipe yang skincare kedua. Oke, saya sama-sama main di anti-aging, saya juga sama-sama main di whitening, tapi saya bedanya by pekerjaan. Spesifik who-nya saya adalah wanita-wanita yang saya bedainnya mereka lifestyle-nya berbeda secara pekerjaan. Ada yang mereka aktif gitu ya, ada yang mereka di rumah saja, ada yang mereka semi aktif gitu. Jadi begitu bedainnya. Oke, berarti kalau yang mereka di rumah saja, nah di rumah saja berarti mereka masak, ngurus anak, ngajarin anak belajar, berarti skincare-nya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ada yang mereka aktif. Aktif itu ya berarti aktif kerja, kadang-kadang mungkin keluar, ketemu dengan nasabah, ketemu dengan prospek. Ya berarti ini. Ini Pak, Bu, Mbak, kalau Mbak aktif ya, maka kita sarankan pilih skincare-nya ini. Oh, ini khusus untuk yang wanita aktif, yang senang olahraga gitu ya. Oke. Bisa begitu. Jadi pekerjaan atau lifestyle bisa begitu ya. Pekerjaan atau lifestyle bisa begitu. Jadi
skincare 2 ya punya produknya mungkin mirip-mirip ya dengan ya memang pasti ada discriminatornya, ada satu keunggulan yang harusnya begitu ya. Jadi kalau Anda punya produk jangan lupa bukan hanya spesifik who-nya tapi juga bukan hanya juga fungsinya tapi juga harus ada satu perbedaan dalam bisnis Andanya apa ya. Oke, mungkin bahannya beda. Oh, ini import dari Korea misalnya begitu, atau importnya bukan hanya Korea. Di Korea itu ada satu kota kecil yaitu dan si produk tersebut itu sebuah harus dari tanamannya itu tumbuh di satu taman ya, pekarangan di situ yang hanya tumbuh di bulan April saja. Jadi mahal makanya produknya, kita import lagi ke Indonesia misalnya begitu. Itu satu keunggulan yang contoh sederhana buat Anda. Ya ada begitu ya. Nah, skincare Anda apa dok? Oh, 1 umur, 2 pekerjaan. Anda apa dok? Bisa jadi Anda adalah main di tipe kulit. Tipe kulit. Maksudnya gimana, Coach? Tipe kulit. Oh, gini. Kalau skincare kita itu di tipe kulit. Kalau tipe kulitnya berminyak, skincare-nya adalah 1, 2, 3, 4. Kalau tipe kulitnya jerawat, 1, 2, 3, 4. Kalau tipe kulitnya lembab, 1, 2, 3, 4. Kalau tipe kulitnya kering, 1, 2, 3, 4. Kalau tipe kulitnya adalah misalnya sensitif, 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata bisnis Anda ada bedanya dengan kompetitor. Kalau Anda berbagi berdasarkan who, tapi bukan hanya targetnya, tapi who itu punya berbagai macam spesifikasi kan, bisa dari umurnya, bisa dari lifestyle-nya, bisa dari tipe kulitnya, Anda bisa main produk Anda. Nah, dengan demikian produk Anda jadi unggul kan di sini kan, karena produk-produk yang bermain di kulit ya mungkin hanya Anda dan mungkin nggak berapa banyak. Ya, Coach, tapi udah banyak. Ya, coba Anda pikirkan, Anda lebih spesifik lagi. Saya cuma kasih contoh sederhana buat Anda. Contoh lagi, tadi ini skincare. Coach, contoh lagi, Coach, boleh. Fashion hijab. Umum kan, fashion hijab kan? Iya Coach, saya sama-sama jualan fashion hijab. Ya, oke. Fashion hijab ya sama-sama. Target marketnya mungkin wanita juga. Usia mungkin ya 25 sampai 35 atau sampai 40 rentangnya. Yang paling banyak, misalnya begitu. Oke, berarti 1 bisa main berwarna. Oke, Pak atau Mbak, ini kita Mbak tuh suka hijabnya tuh yang warna-warna gimana? Kita basically keunggulan kita tuh di warna. Oh, gitu ya? Iya. Jadi kita sesuaikan dengan warna trend fashion 2021. Oke, jadi ada warna orange, ada warna hijau, ada warna peach, ada dan sebagainya. Kita main warna. Nah, untuk tipe warna kuning ada begini. Untuk tipe warna hijau ada begini. Untuk tipe warna peach begini. Jadi by warna kita pecahinnya. Jadi customer merasa, wah banyak banget pilihannya untuk warna ini. Banyak banget pilihannya untuk warna itu. Nah kan customer merasa, iya ya warna ini saya belum punya. Yang tipe warna ini dan modelnya begini saya belum punya. Tipe warna yang ini dengan tipe begini saya belum punya. Jadi customer pengen beli lagi. Tapi Anda fokusnya ke warna. Boleh nggak? Ya boleh. Oke, ada fashion B. Oke, saya mainnya di motif dan desain. Seperti ini contohnya, baju yang saya gunakan ini enak banget, adem ya, kain organik ya. Anda bisa klik di bawah untuk tahu saya bahannya dari mana dan saya ini bagaimana saya bisa memakai ini. Jadi Anda silakan klik di bawah ya. Nah, ini dari Zalmon Fabric, oke. Bahannya enak, adem, nyaman ya, kain organik. Oke, nah ada beberapa fashion yang mainnya di motif dan desain. Karena keunggulan kita, Coach, wah desain kita itu bener-bener beda banget lah. Begitu orang pakai tuh, wow, terkesannya elegan banget dan kekinian banget. Karena desain kita tuh, ini bener-bener desain yang tren sekarang. Tren fashion sekarang, bukan hanya warna, tapi desain. Beda, warna sih warna, tapi desainnya. Warna kalau tidak dipadukan dengan desain yang keren, itu akan beda jatuhnya. Misalnya begitu. Jadi ya udah, untuk desain bunga-bunga, ini. Untuk desain kotak-kotak, ini. Untuk desainnya polkadot, ini. Untuk desainnya misalnya apalagi, ya garis-garis, begini. Bayangkan, ya Anda bisa jual produk begitu banyak sekali. Kalau Anda fokus kepada satu yang benar-benar tajam. Misalnya Anda satu main di warna. Ya, satu lagi misalnya main di bahan, bisa jadi kualitas bahan dan misalnya motif dan desain, karena desain itu art. Dan kalau kita tahu tiap orang itu beli pasti bukan hanya fungsional atau logik, tapi ada emosionalnya. Nah, kita main di sisi emosional. Nah, kalau gitu Anda ya contoh aja. Kalau Anda berarti gimana dong? Wah, Coach ini yang main warna udah, ini yang main motif udah, saya main apa lagi? Nah, main apa lagi kalau gitu? Ya, bisa jadi main apa lagi? Ya bisa jadi ya tadi main di lifestyle juga bisa. Main di lifestyle-nya. Oh, gimana lifestyle-nya? Oh iya, seneng di rumah, atau seneng aktif, atau seneng semi aktif,
dan sebagainya. Ini pecahin lagi, ini pecahin lagi, ini pecahin lagi, gitu. Ya, atau bisa jadi personality. Anda personality-nya tuh gimana? Introvert ya, atau Anda lebih extrovert, bisa jadi by personality, atau identitas, bisa begitu. Jadi macam-macam bisa Anda keluarkan kreativitasnya untuk bisa sebenarnya jualnya sama aja, baju hijab juga fungsinya begitu, secara model ya begitu juga ya, fungsinya sama lah gitu ya. Mungkin ada beberapa model tertentu, tapi lihat ya, by warna, bisa by desain atau by motif ya, bahan, bisa lifestyle gitu ya, dan sebagainya gitu kan. Bisa umur nggak? Ya bisa. Oh, umurnya bisa dikecilin lagi, bisa. Karena 20 sampai 23 itu mungkin sama gayanya, tapi 23 sampai 26 udah beda lagi gayanya. Gitu ya. Terus ada orang-orang yang lebih seneng lebih ke orang-orang yang tipe misalnya dia lebih seneng warna-warna yang lebih gelap. Itu main di warna juga bisa. Ya, jadi bisa main di macam-macam. Dan Anda lebarin lagi. Ya, dari sini. Oke, coach, contoh lagi boleh. Tadi kan produk ya. Nah, sekarang kalau jasa gimana? Ya udah jasa. Salon, boleh nggak? Boleh. Salon tipe X ya. Ya udah, salon apa ya? Namanya orang ke salon ya pasti urusannya sama rambut lah gitu ya. Ya udah, yang pertama berarti kita mainnya tipe rambut. Oh, tipe rambutnya gimana? Oh, rambut saya tuh tipenya keriting. Oh, oke, tipe keriting gitu ya, tipe keriting. Oke. Terus kalau tipe rambut saya tipe rambutnya lurus. Tipe lurus gitu kan? Oh, tipe saya adalah tipe bergelombang. Nah, tipe bergelombang. Oke, sekarang gini. Oke, kalau tipe keriting ya, ini bagusnya kalau digunting modelnya ini. Terus kalau mau di sambung rambut dan sebagainya itu modelnya begini. Untuk rambut yang keriting. Nah, tapi kalau rambut lurus itu bagusnya begini. Tapi kalau rambut bergelombang bagusnya diguntingnya begini. Bayangkan. Dari tipe rambut Anda bisa mainin berapa banyak tuh produk-produk yang bisa Anda jual. Belum nanti kalau Anda upsell. Bu, nggak sekalian conditionernya, Bu. Nggak sekalian hair tonicnya, Bu. Bisa upsell juga. Ya, betul ya? Itu tipe X. Ada tipe salon Y, treatment. Oh, maksudnya treatment gimana? Ya, rambut kan sering dicat, ya, di highlight, ya kan, diwarna, dan sebagainya. Itu kan rusak. Berarti perlu ke bengkel, istilahnya gitu ya. Ya, diperbaiki, di treatment lah gitu ya. Oke, di treatment ya rambut rusak gitu kan. Rambut rusak. Apalagi rambut rontok. Apalagi ketombe. Ya, apalagi macam-macam kan? Rusak, lepek gitu kan? Macam-macam kan? Gitu, ya. Jadi bisa berbagai tipe kerusakan rambut. Oke, kalau rambut rusak ini. Kalau rambut rontok ini. Kalau rambut lepek begini. Ketombe begini. Treatmentnya begitu. Jadi sebetulnya Anda bisa bermain by treatment. Ya, tuh lihat. Tipe rambut bisa dimainin, treatment juga bisa dimainkan. Jadi begitu customer datang ke salon Anda, mereka jelas. Oh, saya mau di treatment rambutnya. Saya mau di gunting, tapi saya juga melihat tipe rambutnya. Jadi bukan kalau salon dulu kan, ya Mbak, saya mau gunting. Ya, oke. Senangnya model gimana ya? Digunting begitu. Tapi sekarang nggak begitu. Mbak, saya mau digunting nih. Oke. Boleh tanya dulu ya Bu ya. Ibu udah pernah kesini udah pernah kesini belum? Oh belum. Oke. Bu, silakan ini catat dulu ya datanya. Oh gitu ya. Iya. Karena sekarang kita ada data ya. Untuk apa? Untuk nanti kita ada member. Kalau misalnya Ibu sering datang ke sini dapat poin. Lihat, zaman sekarang bisnisnya selalu berbeda begitu ya. Dan Ibu bisa pesan appointment, Bu. Jadi bisa booking dulu. Kita ada online booking loh. Keren banget gitu kan. Udah next level. Sudah gitu ditanya, Bu, tipe rambutnya yang gimana ya? Oh, saya rambutnya tuh saya juga nggak tahu nih. Ya udah, ini keritingnya benar-benar sudah asli atau dikeriting? Sebenarnya aslinya tuh saya lurus. Oh, gitu ya. Jadi untuk rambut lurus, Bu, kita punya ini. Nah, coba cara jualannya sudah lain. Ya, dan di situ Anda punya satu keunggulan. Dan harusnya kalau Anda benar-benar kuat di sini, Anda tidak saingan harga. Karena di mata customer, wow, ini salon ini benar-benar ngerti rambut banget, ngerti tipe rambut banget. Jadi mereka beranilah bayar lebih mahal karena punya satu keunggulan di situ. Ada beberapa rambut yang, oh ini mengerti banget rambut saya tuh memang rusak. Jadi untuk rambut yang rusak datangnya ke salon ini karena dia ngerti banget. Oh, untuk rambut rusaknya begini, treatmentnya ini. Untuk rusaknya begini, treatmentnya itu. Gitu kan? Nah, kalau Anda gimana? Ya, Anda gimana? Nah, Anda apa? Ya, sekarang ada tipe apa lagi coach kalau kayak gitu? Ya coba pikirin di rambut bisa apa lagi yang bisa kita ini. Mungkin di sini beauty.
misalnya, oh ada beauty ya, iya, ada beauty plus relaksasi, misalnya relaxation gitu kan, Bu. Jadi ibaratnya seperti kita kayak jual bakmi. Oh ini bakmi doang, terus ini bakmi tambah bakso, ini bakmi tambah bakso tambah pangsit, ini bakmi tambah bakso tambah pangsit tambah ayam, ini bakmi tambah bakso tambah pangsitnya pangsit kering, bakmi tambah bakso tambah pangsit kuah. Itu kan banyak banget. Tapi spesialisnya di bakmi. Belum lagi kalau kita mainnya di bihun. Oh bihunnya ada bihun ini gitu. Ya, jadi banyak banget yang bisa kita explore. Nah, beauty macam-macam. Oh iya, gimana? Salah satunya gimana beauty? Oh, kita bisa ini loh, bisa ubah gaya. Oh ya, iya. Jadi bisa di special treatment, bukan hanya treatment, tapi bisa di enhance sedikit, diangkat gitu kan, bisa diubah gaya rambutnya. Karena kita punya stylist itu, mereka lulusan dari Jepang dan lulusan dari Korea, begitu ya. Jadi dia ngerti tren sekarang gimana, dan disesuaikan dengan personality-nya Anda dan disesuaikan dengan warna kulit. Keren. Berarti beauty itu ya, orang kalau melihat beauty bukan hanya cuma rambut, tapi juga keseluruhan. Bisa dari warna kulit, dari mungkin tipe mata gitu ya, gaya alis, itu semua kombinasi dan disesuaikan dengan gaya rambut. Nah, dengan personality-nya ibu ini, cocoknya rambutnya seperti ini. Ibu akan tampak lebih muda 10 tahun. Nah, itu beauty. Dan Bu, itu uban ya. Ubannya bisa kita punya treatment sehingga nggak cepet uban lagi gitu misalnya. Tapi kalau hunya adalah usia yang memang sudah mulai beruban ya. Tapi kalau hunya masih muda, balik lagi, beauty is what gitu loh. See? Nah, jadi poinnya apa? Poin saya adalah begini, Anda punya bisnis ya. Ya, Anda punya bisnis. Pertama, Anda harus tahu dan kenal spesifik who Anda. Kedua, coba Anda lihat contoh-contoh yang saya sudah gambarkan di video kali ini. Anda pikirkan di bisnis Anda bisa apa yang dieksplor lagi, apa yang dibuka, dibedah, dibagi kecil-kecil lagi. Sehingga produk Anda banyak sekali dan banyak pilihan buat customer. Coach, jadi customernya bingung dong. Ya nggak apa-apa. Customernya bingung, customernya nyerah, tanya sama Anda. Berarti kalau saya cocoknya yang mana? Anda tawarin yang cocok buat mereka yang mana? Yang harganya ya mungkin margin Anda bagus, begitu ya. Itu kan caranya begitu. Oke, Anda beli martabak. Oke, Coach saya jual martabak nih. Ya kalau dulu kita datang ke tukang martabak, ya saya mau beli martabak. Ya udah, keju, coklat, keju, coklat, kacang, keju, coklat, kacang, begitu kan? Sekarang nggak begitu. Untuk yang martabak klasik, ya, itu yang model zaman dulu, itu kita ada martabak klasik. Martabak klasik itu ada yang keju, ada yang keju coklat, ada yang keju coklat kacang, klasik semua. Tapi juga kita punya martabak kering. Kering itu ada kering tipis, tipis kering keju, tipis kering coklat, tipis kering kacang, tipis kering semua. Kita juga punya martabak tebel. Tebel banget ini, tebel keju, tebel coklat, tebel Ovomaltine, tebel Toblerone, banyak. Jadi customer, yang mana yang cocok? Oh, ini kita punya paket untuk couple. Jadi setengah untuk pasangan ini. Jadi bisa berdua, bisa begitu. Ada tipe begini, khusus spesial. Nah, jual martabak aja kreatif. Gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya tidak perang harga. Oke? Nah, semoga tips yang saya bagikan ini praktis dari lapangan dan yang saya coach ke klien-klien saya dan ketemu beberapa tipe-tipe begini. Tergantung bisnis Anda. Kalau Anda bisa ketemu ya di produk Anda, berarti spesifikasinya bedah kemana, apa yang bisa dieksplor, apa yang bisa diubah seperti ini. Kalau Anda bisa begitu, keren banget. Anda pasti bisa jual produk Anda dan bisnis Anda itu di atas kompetitor, bahkan customer masih antri untuk datang ke bisnis Anda karena Anda bisa mencari sampai ke sini. Oke? Semoga bisa bermanfaat buat Anda. Sukses selalu jaga kesehatan Anda, tetap positif, tetap semangat, dan salam pengusaha.